Putri, apa ini kompetensi yang ingin dikembangkan dari Bu Putri dan ingin saya amati? Mungkin kompetensinya ini Bu, menggali bagaimana si coachingnya sayangnya ke saya itu terbuka, terus bagaimana dia cara dia kayak misalnya ini keunggulan sama kekurangan, bagaimana dia melakukan perbaikan terhadap praktik mengajarnya gitu. Saya harus boleh terbuka dan juga bisa melakukan perbaikan terhadap proses pembelajarannya gitu Bu ya. Jadi ada kesadaran dirinya dari hasil proses coaching itu Bu ya. Nah, ini Putri harus kerja ekstra Bu ya. Oke, ukurannya Bu Putri orang itu terbuka itu bagaimana? Mungkin pada saat ini Bu melakukan gimana dia menyampaikan terkait ketika observasi kemarin. Jadi misalnya melakukan mengajarnya, saya kurangnya di sini ini loh, terus nanti saya melakukan perbaikan ini. Jadi kayak ada feedbacknya gitu loh Bu setelah melakukan praktik mengajarnya. Feedback yang bagaimana tuh? Feedback yang mungkin saat ini dari jawabannya, terus nanti kedepannya dilakukan nggak perbaikan setelah sering ini gitu. Dari pengelolaan informasi kira-kira mempengaruhi nggak Bu untuk ukuran terbuka atau tidaknya? Sebenarnya juga ada sih dari ekspresinya orangnya, terus cara berbicaranya itu sih. Berarti menurut ukuran Putri itu ya memang terbuka jika dari ekspresinya itu tahapan pertama sih dia ekspresinya itu nyaman terlihat. Kemudian yang kedua adalah dalam menyampaikan informasi itu ada feedback gitu. Ketika ada pertanyaan ada feedback jawaban yang sesuai gitu Bu ya. Baik, ketika ini nanti saya melakukan coaching, saya akan mengamati pada poin-poin itu Bu ya. Oke, sudah, mari kita lakukan coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Fasilitator saya, Bapak Dr. Andas Abduasa MPD. Yang saya hormati Ibu Pengajar Praktik, Ibu Lulu Zulaika MPD. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktik coaching supervisi bersama rekan saya, Ibu Coco. Pada kegiatan kali ini saya akan melakukan kegiatan perdana yaitu pada tahap supervisi akademik yaitu pra-observasi. Nah, berikut merupakan kegiatan pra-observasi saya. Siang Bu Coco. Selamat siang juga Bu Putri. Nah, Bu Coco sibuk gak nih sekarang? Sudah selesai aja. Oh, sudah selesai ya Bu ya. Nah, baik Bu Coco, di sini saya minta izin sebentar waktunya ya Bu Coco ya. Nah, saya ingin melakukan kegiatan pra-observasi nih Bu Coco. Nah, jadi kegiatan ini saya sampaikan kemarin bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelasnya Bu Coco ya Bu Coco ya. Nah, supervisi akademik ini bertujuan untuk membantu Bu Coco sendiri nantinya dalam mengembangkan, meningkatkan kompetensi yang ada pada diri Bu Coco yang berkaitan dengan kompetensi mengajar Bu. Nah, habis ini mungkin Bu Coco akan bercerita, kita ngobrol-ngobrol santai aja nih Bu. Nah, di kegiatan ini, pra-observasi ini saya akan melakukan melihat bagaimana keseharian dalam Bu Coco melaksanakan pembelajaran yang akan kita lakukan pada tahap observasi nanti. Nah, di sini hari ini Bu Coco pengennya gimana ya Bu? Apa yang Bu Coco harapkan dari obrolan kita pada sesi ini? Nanti kita bisa saling tukar pendapat antara saya dengan Bu Putri. Mungkin dapat saran juga dari Bu Putri. Kedepannya agar menjadi lebih baik dalam pembelajaran KPM matematika khususnya. Apalagi di materi ini semester ini bab statistika.
Sementara itu dulu Bu Putri. Baik, berarti Bu Coco yang Bu Coco harapkan ini kita saling berbagi informasi ya Bu ya terkait pembelajaran yang nanti akan Bu Coco lakukan besok. Nah, semoga saya bisa membantu Bu Coco nih. Nah, semoga juga Bu Coco nggak merasa terbebani nih dalam pra-observasi ini. Nah, mungkin kalau boleh saya tahu Bu Coco mau memberikan materi apa ya Bu untuk besok pas observasinya? Mungkin nanti di salah satu materi di bab statistika ada min, median, modus, dan masih banyak lagi. Nah, baik, berarti mata pelajarannya matematika ya Bu ya. Iya. Nah, di sini kalau boleh tahu nih Bu, ini tujuan pembelajaran untuk materi statistika ini apa ya Bu? Kira-kira? Sebenarnya di kehidupan sehari-hari banyak sekali tujuannya. Contohnya misalkan untuk min tadi, penghitungan data, dalam pekerjaan juga seperti itu, masih banyak lagi. Nanti bisa kita pelajari di kedepannya. Baik Bu, berarti untuk menyelesaikan masalah yang ada pada murid mungkin belum bisa dan belum lancar ya Bu ya dalam materi statistik. Nah, di sini mungkin Bu Coco sudah melakukan beberapa persiapan nih Bu. Nah, kira-kira persiapan apa yang sudah Bu Coco lakukan gitu? Selama ini kita sudah buat RPP, kemudian materi bisa di-upload di model juga, ada tugas juga, dan nanti siswa bisa langsung upload tugas jawaban di model itu, dan kita sebagai guru juga langsung bisa menilai di situ. Baik Bu Coco, sangat luar biasa banget sekali Bu Coco. Yang saya dengar ini udah benar-benar lengkap ya Bu. Bu Coco sudah merencanakannya, terus Bu Coco sudah mempersiapkan terkait pembelajaran untuk besok. Nah, di sini tentunya ada beberapa materi nih Bu Coco yang kesulitan dalam menyampaikan kepada murid dalam hal menangkapnya, memahami materinya yang berkaitan dengan statistik tadi ya Bu ya. Nah, itu apa ya Bu kira-kira kesulitan yang Bu Coco alami gitu? Mungkin dari SDM anak-anak sendiri, ada yang tingkatan tinggi, tingkatan sedang, tingkatan rendah. Mungkin untuk yang tingkatan rendah nanti kita bisa mengulang lagi untuk materi tersebut. Gitu. Gitu ya Bu. Jadi yang Bu Coco sampaikan berarti dalam hal kesiapan belajar murid ya Bu ya. Nah, saya sudah melihat ke arah siswa memiliki keterampilan dalam menangkap yang sudah bagus, sedang, dan sulit. Nah, terkait dengan kesiapan belajar murid nih Bu, kira-kira Bu Coco mempunyai strategi atau model pembelajaran atau metode pembelajaran yang akan Bu Coco gunakan terkait dalam observasi besok nih Bu? Apa ya Bu? Coba Bu Coco ceritakan sedemikian rupa apa persiapannya tentang strategi pembelajarannya. Itu nanti untuk yang siswa yang tingkatan tertinggi, sedang, kemudian rendah, kita samakan dulu, dan materi juga kita bedakan, soalnya juga kita bedakan. Kalau mereka sudah mengetahui dengan yang tingkatan tinggi, baru kita samakan lagi mulai awal materi berikutnya. Gitu. Bagus sekali ya Bu ya, berarti Bu Coco sudah sangat mempertimbangkan nih terkait alat peraga yang akan Bu Coco gunakan nantinya juga ya. Jadi Bu Coco juga sudah memahami sedemikian rupa ya materi statistik itu. Kalau menurut saya sih sudah sangat bagus sekali Bu. Jadi nanti beberapa ada siswa juga yang mendapatkan materi atau soal yang ketingkatannya sulit, sedang, dan rendah. Nah gitu ya, berarti sesuai kebutuhan muridnya ya Bu ya. Iya. Jadi apa yang siswa butuhkan berarti Bu Coco langsung siap ya memberi bantuan. Nah di sini bagaimana ya Bu Coco maksudnya saya ini memberikan keterkaitan bagaimana sih cara murid ini supaya dia itu bisa cepat atau lancar tadi, maksudnya Bu Coco memberikan bantuan seperti apa gitu Bu? Misal untuk materi ini kita bisa juga menggunakan media kartu, sehingga anak lebih tertarik dan bermain dalam pembelajaran matematika, sehingga untuk daya tangkapnya lebih cepat daripada tanpa media. Gitu. Jadi Bu Coco sudah mempunyai pandangan bagaimana cara pembelajaran ini sedetail mungkin ya Bu ya. Mungkin juga menyampaikan ketertarikan, misalnya kesiapan pasti ada beberapa hal yang kurang Bu. Jadi kan Bu Coco sudah sampaikan kesiapannya, terus metodenya, langkah-langkah. Nah mungkin ada yang Bu Coco rasa kurang, kira-kira apa sih yang Bu Coco rasa ada yang kurang gitu? Mungkin dari individu anak sendiri, mungkin kesiapan dari rumah, atau bagaimana
tetapi semua tergantung individu dari anak-anak itu sendiri. Dan kemudian nanti di dalam kelas pemberian motivasi dari seorang guru itu sangat penting sekali. Berarti Bu Coco sudah melakukannya ya. Ini berarti masih dalam proses ya Bu ya. Maksudnya baik medianya masih dalam proses, maksudnya belum sepenuhnya melengkapi. Nah kira-kira ini Bu Coco kapan Bu Coco mau melengkapinya gitu? Insya Allah minggu ke depan. Oh, minggu depannya sebelum kita observasi Iya. ya Bu ya. Nah mungkin Bu Coco memerlukan bantuan apa? Mungkin saya bisa bantu Bu Coco. Mungkin nanti bantuan juga dari sesama guru matematika dan kepada Bu Putri sudah diberi berkenan. Oh, insya Allah saya siap membantu Bu Coco. Nah, apabila Bu Coco misalnya membutuhkan alat peraga yang masih kurang tadi ya dari beberapa materi tadi, saya kebetulan Ibu meskipun saya guru perhotelan tapi saya sangat suka matematika. Nah, apalagi statistik ya tadi ya. Nah, kebetulan itu masih ada alat peraga saya di rumah. Nanti saya bawakan deh Bu untuk di sekolah Bu Coco mau peragakan. Nah untuk saat ini tadi kan Bu Coco sudah menceritakan kan bagaimana strategi pembelajaran yang akan Bu Coco lakukan. Nah dan bagaimana persiapannya. Nah tentu dalam proses pembelajaran ini Bu Coco sendiri ada kompetensi yang akan Bu Coco ingin kembangkan. Nah pada saat supervisi akademik ini. Nah tadi saya sudah sampaikan juga kalau Bu Coco mengenai pengembangan Bu Coco sendiri dari kegiatan supervisi akademik ini. Nah coba Bu Coco sampaikan nih apa yang bisa saya bantu untuk mengembangkan pembelajaran Bu Coco. Karena siswa itu sesuai emosional dan sosialnya beda, jadi lebih tertarik lagi untuk mengembangkan di situ. Mungkin nanti nggak belajar sama Bu Putri juga. Nah berarti ini ya Bu Coco yang saya tangkap dari obrolan Bu Coco barusan berarti mengenai pengembangan cara mengajar terkait kompetensi sosial emosional. Nah kemudian yang kedua tadi Bu Coco juga sampaikan bagaimana mengembangkan kepribadian kompetensi pribadi dan sosial Bu Coco sendiri ya untuk menghadapi keberagaman siswa tadi. Nah karena kadang juga kita terpancing ya Bu ya. Kita lagi mengajar tiba-tiba tadi yang Bu Coco sampaikan anak-anak langsung menyampaikan sulit Bu untuk ini ya belajar matematikanya. Nah itu kadang terkait itu juga kita langsung Jadi marah. Benar. Nah baik Bu Coco sudah sangat luar biasa banget pada tahap praobservasi ini. Nah terkait kompetensi yang Bu Coco ingin tingkatkan tadi kan strateginya juga sudah, bagaimana strategi Bu Coco juga untuk menyampaikan kompetensi itu. Nah gini, bagaimana ya Bu Coco ya strategi apa yang ada dalam diri Bu Coco untuk mencapai kompetensi itu gitu. Jadi strategi apa yang ada di dalam dirinya Bu Coco gitu loh untuk bisa mencapai kompetensi itu. Dan mungkin nanti lebih belajar lagi dan mencari referensi dari beberapa dokumen yang ada, atau bisa tanya dengan teman-teman yang lain atau bahkan ke Bu Putri juga. Saya senang sekali Bu. Nah tadi kan dengan terkait dengan strategi kompetensi mengajar ya Bu ya. Nah sekarang strategi untuk pengembangan sosial emosionalnya bagaimana Bu Coco untuk ini mengembangkannya? Sedikit demi sedikit mungkin nanti anak diberi pengetahuan tentang caranya bagaimana mengendalikan emosionalnya. Kemudian nanti mungkin dari pihak individu sendiri, pihak dari keluarga juga, atau bahkan minta bantuan ke guru BK juga bisa. Seperti itu Putri. Ya berarti, nah di sini tadi kan Bu Coco ini sudah paham betul ya bagaimana cara mengelola emosinya Bu Coco gitu. Jadi tadi ada pihak-pihak yang terkait yang akan dilibatkan. Terus tadi juga Bu Coco menyampaikan itu ya melalui model kan anak-anak juga tadi bilang kesulitan tadi itu juga bisa melalui tahap menggunakan model melalui LKPD. Nah terkait dengan cara menangkap pembelajaran ini berarti sudah melakukan tahap pendiferensiasi ya Bu terkait dengan pendiferensiasi konten. Bahan ajarnya juga sudah berbeda-beda ya Bu. Sesuai tadi gimana Bu? Sesuai mana yang tingkatan IQ rendah, sedang maupun tinggi. Oh iya benar. Nah berarti di sini diferensiasi prosesnya nanti ketika pas observasi ya Bu ya. 1, 2, 3
Iya, bagus sekali Bu Coco. Insya Allah saya akan membantu dalam rangkaian kegiatan seperti si akademik ini, di kegiatan praobservasi, observasi maupun paskanya. Nah, di kegiatan observasi ini nanti semoga Bu Coco ini ya Bu ya bisa lancar dan menerapkan yang sudah Bu Coco rencanakan tadi, yang sudah kita obrol panjang lebar tadi. Nah, kemudian ini nanti apabila kegiatan ini sudah selesai ngobrol-ngobrolnya, kira-kira apa nih yang sudah terlaksana dalam perencanaan pengembangan dirinya Bu Coco dalam jangka panjang ini. Untuk pelaksanaannya kira-kira Bu Coco siapnya kapan ya? Insya Allah besok bisa siap begitu. Oh, besok langsung insya Allah. Oke, Bu Coco ini semangatnya sangat luar biasa sekali ya, menggebu-gebu. Pantesan kalau datang murid-muridnya langsung heboh ya Bu ya. Jadi ini ya Bu ya, hari Jumat ya kita ini langsung observasi ya Bu, untuk melakukan observasi. Nah ini Bu Coco, saya sangat berterima kasih sekali atas waktunya Bu Coco sudah menyempatkan untuk berkumpul ngobrol sama saya sesi coaching ini. Padahal kan Bu Coco sibuk banget ya Bu ya, ini kegiatan ini, tapi saya merasa terhormat sudah meluangkan waktu untuk saya. Nah semoga jika tidak ada kendala apapun dalam kita besok untuk bertemu di kegiatan observasi ya Bu ya. Saya akhiri Bu Coco, saya tutup dulu. Baik, sekian dari observasi saya dengan rekan saya Bu Coco. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Coco. Terima kasih juga. Semangat terus. Semangat. Guru bergerak Indonesia maju. Assalamualaikum anak-anak. Semuanya. Apa kabar hari ini? Baik juga. Model pembelajaran kita ya. Tujuan pembelajaran untuk materi ini statistika, kamu bisa baca sendiri di model. Nah itu di situ ada materi, kemudian ada soal. Materinya kalian pelajari dulu. Soalnya bisa kalian kerjakan, nanti kalau nggak bisa tanya ke saya. Sekarang buka kelompok dulu, empat anak. Depan belakang silakan ya. Yang mana? Untuk pembelajaran data harus dibuka dari yang kecil ke besar.
bisa betulkan mungkin dari kelompok 2 ya, Madina. Perkenalkan, nama saya Madina. Jadi X rata-rata seharusnya sama dengan 12 tambah 15 tambah 15 tambah 16 tambah 16 tambah 10 tambah 10 tambah 8 tambah 9 tambah 5 per 10 sama dengan 116 dibagi 10 sama dengan 11,6 bukan 11,2. Ya, kelompok 2 sudah betul, jadi jawaban yang betul adalah 11,6. Jadi dari sekian tadi yang saya jelaskan dan beberapa pelajaran di model dapat disimpulkan materi statistika. Kan ada yang bisa menyimpulkan? Ya. Saya yang pertama adalah mean, median, modus, simpangan, rata-rata, ragam, variansi, simpangan baku, kuartil bawah, kuartil tengah, kuartil atas, jangkauan, dan simpangan bangkit. Untuk nilai mean, caranya adalah seluruh nilainya itu ditambah lalu dibagi. Baiklah anak-anak, untuk hari ini sudah selesai materinya. Untuk pembelajaran berikutnya nanti di rumah bisa dibuka di model. Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan tetap semangat dalam pembelajaran matematika. Terima kasih. Putri, apa Ya, kabar Bu? Alhamdulillah sehat dulu. Bu, apa kabar? Alhamdulillah sehat luar biasa. Semangat. Semangat Bu. Yang Putri ini kita sudah memasuki PI yang kelima ya. PI kelima. Ya, setelah 1 bulan kita habis PI yang keempat kemarin. Nah, Bu Putri, ini agendanya sesuai dengan agenda kita yang sudah kita janjikan kemarin. Kita hari ini mau PI. Bu Putri kira-kira tahu ya untuk agenda tujuan PI kita hari ini? Tahu Bu? Apa Bu? PI hari ini yaitu tentang praktek supervisi akademik. Iya, ya, berarti Bu Putri sudah tahu. Bu Putri sudah menyiapkan untuk itu semuanya? Sudah Bu? Sudah. Rekannya yang mau disupervisi juga sudah? Sudah. Nanti bersama rekan saya Bu Coco, namanya Bu Mapel Matematika kelas 10 dan 11. Terus untuk ini nanti kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Putri, terutama pada waktu supervisi atau pada waktu coaching nanti? Itu terkait pertama mungkin kompetensi pedagogiknya si coachingnya dulu Ya. gitu Bu. Terus lanjut ke kompetensi sosial emosionalnya dalam mengelola kelas, dengan juga memperhatikan pembelajaran yang berdiferensiasi, memperhatikan kebutuhan siswanya. Berarti ini nanti biar kita fokus Bu ya. Iya. Ya, kita fokus nanti untuk supervisinya. Satu tadi terkait dengan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya itu sudah sesuai atau belum? sudah sesuai atau belum, sudah tercapai atau belum. Yang pertama. Terus yang kedua lalu terkait kompetensi sosialnya, emosionalnya, gurunya. penerapan kompetensi sosial emosional guru terhadap siswa. Dan yang ketiga adalah pembelajaran berdiferensiasi. Oke. Kalau boleh saya tahu Bu, tujuan pembelajaran itu menurut ukurannya Bu Putri tercapai jika bagaimana? Gini, kalau menurut saya tujuan pembelajaran itu tercapai ketika bukan murid-murid tuntas dengan hasilnya saja, tapi saya mengikuti prosesnya sebagaimana yang saya pelajari, berdiferensiasi konten, terus kesiapan belajarnya murid, minat belajar murid. Jadi pengelompokan murid itu harus sesuai dengan yang dilakukan guru dulu. Jadi kalau misalnya seandainya sudah disesuaikan dengan kebutuhan murid, kesiapan, minat sama profilnya, tapi masih belum tercapai juga, maksudnya belum mendapatkan hasil yang baik juga, insya Allah prosesnya kan sudah dilakukan ketika itu. Jadi kita menilainya sebagai guru bukan hanya hasil saja, tapi prosesnya muridnya itu ketika dia mulai dari awal belajar, terus ketika dia sudah mulai mengerjakan, itu
kalau menurut saya itu tujuannya sudah tercapai Bu. Jadi kan tingkat kemampuan siswa itu berbeda-beda. Jadi ada anak yang kalau misalnya kita tanpa menjelaskan dia sudah mengerti terlebih dahulu. Ada juga anak yang ketika kita sudah menjelaskan tapi ternyata belum bisa juga. Nah, jadi mungkin saya melihat kepada prosesnya kepada anak-anak itu. Itu terkait dengan proses Bu ya. Terus terkait dengan tujuan pembelajaran ini kaitannya dengan kurikulum Bu. Tujuan pembelajaran pada kurikulum yang harus disesuaikan gimana? Nah, mungkin gurunya lagi bervariasi. Jadi kalau seandainya siswa itu pada saat tahap pertama itu nggak selesai untuk menyelesaikan tugas yang diberikan, mungkin ada pengayaan remedi setelah itu. Jadi gitu. Itu terkait dengan proses pencapaiannya juga. Dalam perumusan tujuan maksud saya ada hal-hal yang perlu diperhatikan Mbak, kesesuaiannya dengan kurikulum atau kesesuaiannya tujuan itu dengan anak, dengan kontennya. Ada juga kan biasanya Bu ya, prosesnya bagus, kemudian hasilnya juga bagus, tapi mungkin itu tidak ada dalam kurikulum. Nah, menurut Bu Putri itu tujuan ini sesuai, itu yang sesuai bagaimana, itu maksud saya itu. Jadi biar nanti Bu Putri ketika masuk di kelas itu jelas ini itu sudah sesuai dengan dasarnya Bu Putri itu kesesuaian dengan kurikulum, dengan peserta didik, dengan materi, ataukah arahannya lebih ke proses. Gini, kan awal pembelajaran kan pertama kemarin misal kalau misalnya kita belajar menyampaikan tujuan pembelajaran kita apa, terus setelah itu nanti kan anak-anak ada semacam itu Bu, LKDP tugas. Nah, nanti kalau seandainya anak-anak mengerjakan juga bisa dilihat dari hasilnya dari LKDP-nya. Untuk merumuskan LKDP mungkin ada beberapa hal yang harus diperhatikan kan Bu ya. Mungkin kesesuaiannya LKDP itu dengan isi kurikulumnya gitu. Gini Bu, sebelum itu kan kita bikin sekarang kan kalau dulu namanya RPP. Iya. Nah, itu kan rencana kita. Nah, kita rencanakan ini, terus nanti pas saat dia menampilkan, gurunya menampilkan itu sesuai nggak? Maksudnya ada perbedaan dan nanti itu kan baru rencana. Nanti kan ketika prosesnya kan nggak harus sama sesuai dengan itu. Oke. Baik, jadi kalau saya garis bawah itu ya, yang Putri maksud dalam tujuan ini adalah proses ya, proses pencapaian tujuan pembelajaran. Ya, itu proses panduannya adalah LKDP atau FDP itu situ. Kita abaikan dulu antara perumusan dari tujuan situ, kesesuaiannya dengan tujuan dengan materi atau konten atau peserta didik, itu intinya adalah di sini. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Hasan MPD selaku fasilitator saya, yang saya hormati Guru Zulaika MPD selaku pengajar praktik. Selamat pagi Bu. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktek coaching supervisi akademik pada tahapan pasca observasi bersama rekan saya Bu Coco. Baik, selamat pagi Bu Coco, ini udah menjelang siang ya Bu ya? Selamat pagi. Apa kabarnya nih Bu Coco? Alhamdulillah. Bu Coco lagi sibuk nggak nih? Insya Allah tidak begitu. Tapi kebetulan juga lagi nawas ya Bu ya. Terima kasih sudah menyalakan waktunya untuk praktek coaching bersama saya nih Bu. Di sini kita ngobrol santai-santai aja Bu, jangan nggak usah tujuan yang mana-mana. Oke Bu Coco. Di sini pada kegiatan tahapan pasca observasi ini kemarin kan saya sudah melakukan observasi ya Bu ya, jelas mengenai praktik mengajar. Nah, di sini apa ya pada kegiatan sesi coaching ini yang Bu Coco harapkan? Mungkin untuk kedepannya akan lebih baik daripada yang kemarin dan dapat dibuat dari buku-bukunya gitu. Ya, berarti saling sharing ya gitu ya Bu ya mengenai praktek mengajar. Nah, di
sini saya sebelum lanjut saya mau tanyakan dulu gimana sih perasaan Bu Coco setelah kemarin praktek mengajar. Lebih baik dari yang sebelumnya setelah dapat beberapa pengertian pengarahan yang diikuti tentang media atau tentang insya Allah akan lebih baik. Baik. Nah, di sini saya lihat rencana perbaikan Bu Coco kemarin yang dilakukan ketika praobservasi itu sudah tercapai belum, Bu? Mendekati 90% insya Allah. Baik, berarti sudah mau mendekati sempurna ya Bu ya. Nah, di sini saya lihat tujuan pembelajaran kemarin yang Bu Coco sampaikan sudah tertera nih di LKDP-nya. Apakah sudah tercapai belum Bu sama anak-anaknya? Ada beberapa siswa yang belum, karena dalam siswa tadi mungkin akan kita melalui media yang lebih baik lagi. Berarti hampir tercapai ya Bu tujuannya. Nah, di sini saya lihat kemarin pembelajarannya juga sangat serius, sangat antusias. Nah, saya lihat keunggulan yang terdapat ketika Bu Coco mengajar itu apa Bu setelah praktek kemarin itu? Anak-anak makin paham, tapi hanya ada 1-2 siswa saja yang kurang paham. Mungkin nanti saya akan belajar lagi dan dapat pengarahan dari guru ini. Itu terkait keunggulan yang kemarin berarti dari media sama prakteknya Iya, yang iya. sudah unggul. Nah, terkait ininya lagi Bu, itu kan kelebihan keunggulan yang harus dipertahankan ya Bu ya. Iya. Nah, untuk kekurangannya kira-kira Bu Coco lihat maksudnya yang kurang masih apa gitu loh Bu untuk praktek mengajar kemarin gitu yang Mungkin medianya diperbaiki lagi agar sampai di siswa semuanya. Gitu. Berarti membuat medianya lebih menarik lagi berarti ya Bu ya. Karena kira-kira untuk mencapai media yang menarik itu langkah-langkah apa yang Bu Coco lakukan untuk bisa praktek mengajarnya dengan komplit itu loh Bu, dengan media yang menarik itu. Ya, mungkin nanti saya lihat-lihat di YouTube atau bisa minta pengarang rekan-rekan yang lebih senior atau diberi langsung aja. Berarti nanti saling berbagi dengan komunitas praktisi mengajar di sekolah kita ya Bu ya. Terus berarti tadi apa lagi Bu? Nonton di YouTube. Dari materi di sana atau di Papa Merdeka. Kalau platform mereka belajar. Terus biasanya di platform itu misalnya apa aja gitu loh yang terdapat di platform itu? Ada beberapa modul aja juga di situ, ada beberapa contoh media, nanti bisa diterapkan di kelas saya. Berarti sudah sangat bagus sekali ya Bu. Berarti Bu Coco sudah merencanakannya. Nah, kira-kira kapan nih Bu Coco akan mulai melakukan tadi lihat di YouTube, terus mengikuti platform mereka belajar, sama tadi juga dengan rekan-rekan sejawat. Itu kira-kira kapan Bu? Mungkin semester depan, karena ini masih ujian. Semester depan ya Bu ya. Nah, terkait dengan tadi sudah ada rencananya, terus kira-kira ada nggak Bu, maksudnya satu semester ke depan kan sudah ada ini mau dilakukan ini, ada semacam self remember nggak, maksudnya pengingat dari Bu Coco untuk kegiatan Ada, ini? mungkin nanti saya lebih membuat sebuah catatan kecil yang bisa saya lihat sewaktu-waktu atau di HP nanti juga bisa saya catat di situ. Terus ini Bu, apa namanya, terkait dengan tadi sudah ada yang direncanakan, terus proses perbaikannya, kira-kira masih ada nggak Bu yang mengajar di media? Ada sih dikit, mungkin medianya yang kurang bagus. Nanti saya lihat-lihat di YouTube atau di Papa Merdeka atau bahkan rekan-rekan yang lebih senior ke Bu Putri juga. Berarti nanti saya tunggu kabar baiknya ya Bu ya, terkait rencana yang akan dilakukan, terus perbaikan ke depannya hasilnya gimana gitu loh. Baik, terima kasih Bu Coco atas kesempatan
manajemen waktunya mulai dari mengganggu nih saya Bu, mulai dari Seperti itu tidak. mulai dari observasi sampai saat ini fase observasi. Saya ucapkan terima kasih Bu Coco sudah memberikan waktunya, meluangkan tenaganya ke sini. Saya ucapkan terima kasih Bu Coco. Ya, sama-sama Bu Putri. Terima kasih kembali. Sekian tahapan pasca observasi saya bersama rekan saya Bu Coco. Saya serahkan kepada guru praktik mengajar saya yaitu Bu Lulu Zulaika. Terima kasih. Bu Putri tadi sudah melakukan coaching dengan teman sejawat. Gimana Bu perasaannya? Perasaannya yang pertama ya lega ya Bu, ya sudah selesai sampai tahap ini ya. Terus kalau menurut Bu Putri tadi itu sudah gimana nih ukurannya Bu Putri melakukan coaching ini gimana? Berhasil atau Insya Allah berhasil. cukup sangat? Mungkin kalau dari sayanya mungkin pada saat pembelajaran tahapan-tahapannya insya Allah sudah saya lakukan Bu. Mungkin cuman gimana memberikan rasa tenang dan nyamannya kali ke coachingnya gimana. Gitu. Nah, sebelum coaching tadi kita kan sudah bercakap-cakap Bu ya. Jadi apa poin-poin yang ingin kita amati dari proses coaching ini dan kompetensi apa yang ingin Bu Putri kembangkan? Bu Putri tadi kan sebelum coaching menyampaikan Bu Putri ingin mengembangkan kompetensi bertanya orang menggali informasinya itu bagaimana, apakah sudah belum, kemudian orang itu bisa terbuka. Nah, ukurannya Bu Putri orang terbuka itu kalau ada feedback, Terus ekspresi belajarnya. ya. Nah itu kan Bu ya. Kalau menurut Bu Putri itu tadi gimana? Kurang sih Bu, kurang maksimal. Yang bagian mana ya? Nggak tahu, mungkin apa karena si coachingnya pertama kali di coaching atau karena ada pendampingan juga mungkin si coachingnya agak shock kali Bu, mungkin gitu. Ya. Sebelumnya sudah dikasih tahu tadi Bu ya kalau misalnya nanti kita prosesnya seperti ini. Sudah Bu, cuman mungkin ya itu mungkin pada tahap selama ini kan si coachingnya saya tanya itu belum pernah coaching sama sekali, mungkin agak gugup gitu loh. Tapi menurut Bu Putri tingkat keberhasilannya bagaimana Bu? Dari 1 keterbukaan baik, cukup, sangat baik, biasa aja. Ini saya kembalikan menurut gimana ya? Kalau saya sendiri mengukur, kalau saya sih cuma bilang cukup sih Bu, karena kan saya juga merasakan maksudnya tingkat kenyamanan seseorang gimana, mungkin kembali lagi sih pada saat ke kitanya, misalnya kalau lagi dilihat terus nggak pedean atau gimana, mungkin gitu Ya. Berarti catatannya sama Bu. Iya Bu. Catatannya sama. Kemudian terkait dengan keterbukaan tadi Bu Putri juga penilaian sama yang cukup ya. Penilaian yang Bu Putri rasakan itu sama dengan catatan saya Bu. Sebenarnya Bu Putri sudah bisa untuk membangun itu dan tahapan-tahapan itu sudah Bu Putri lakukan sesuai dengan tahapan tirta, mulai dari tujuan, identifikasi, tanggung jawab, rencana aksi dan tanggung jawab itu sudah Bu Putri gali sedemikian rupa. Terus terkait dengan kompetensinya Bu Putri dalam mengembangkan pertanyaan yang berbobot itu tadi juga Bu Putri sudah lakukan baik, sangat baik menurut saya. Bu Putri sudah berusaha untuk itu. Ketika Bu Putri terlihat Bu, ketika Bu Putri belum mendapatkan apa yang Bu Putri inginkan poinnya, Bu Putri merumuskan lagi pertanyaan yang pas tapi bagaimana gitu. Nah mungkin karena ya ada kurang sedikit keterbukaan ya dan kenyamanan dari coaching, jadi ada agak misalnya jawaban itu jadi kurang terlihat terlihat
lebih terbuka lagi gitu ya. Ibaratnya kalau misalnya kita ngobrol, ukuran kalau misalnya diajak ngobrol itu feedbacknya itu kalau misalnya iya tidak itu berarti kan ya gimana Bu ya kurang terbuka ya. berarti. Kalau harapannya kan selain iya tidak itu Ada. bisa menggambarkan lebih, mendeskripsikan lagi, mendeskripsikan dengan jelas lebih lagi alasannya apa gitu kan Bu ya. Itu untuk kompetensinya Bu Putri terkait dengan coaching sudah bagus, hanya saja yang kurang terbangun itu tadi rasa keterbukaan ya dari coachingnya. Mungkin karena kurang waktu di awal-awal sebelumnya pendekatan, jadi kayak kurang Bu ya rasa kepercayaan dari coaching. Andai kan mungkin itu nanti ada waktu lebih Bu sebelum coaching, itu silahkan waktu nyaman dulu, setelah sudah nyaman baru dilakukan coaching. Nah usahakan juga sama-sama luangnya Bu waktu. Kalau udah sama-sama luang, insya Allah nyaman lah ibaratnya yang diajak si coaching ini, tidak ada tanggungan dengan tanggung jawab yang lain. Coachingnya juga begitu untuk membangun keterbukaan seperti itu ya. Catatnya sama Bu ya. Terima kasih Ibu. Oh cuma ini Bu, sama satu lagi terkait dengan catatan saya ketika Putri sudah menemukan pada poin tujuan yaitu membuat media yang menarik. Ini kan sebenarnya akhirnya dari beberapa pertanyaan yang jadi kunci ini Bu tadi. Kemudian pada tahap identifikasi itu Bu Putri kurang menggali lagi namanya ada apa misalnya ini ada apa dengan media yang digunakan kemarin Bu. Nah itu ya kan jadi biar langsung to the point-nya, arahnya fokus ke sana. Itu Bu Putri belum kan tadi ya ya jadi langsung Mungkin lebih ke kekurangannya gimana yang kemarin itu kelebihannya. Iya, padahal kuncinya Bu Putri sudah dapatkan tadi itu di media. Ya, oke, itu catatannya. Terima kasih Inggi, nanti perbaikan saya untuk ke coaching selanjutnya. Terima kasih Bu. Kira-kira ada yang perlu disampaikan untuk PI kita hari ini? Saya sangat senang, maksudnya ada feedbacknya dari Bu Lulu. Oh berarti saya kurangnya kalau jadi coachnya harusnya seperti ini, maksudnya ya lebih seharusnya menyiapkan dulu rasa nyaman kepada si coachingnya lalu pada tahap-tahapan selanjutnya. Oke, terima kasih Bu, semoga bermanfaat ya Bu. Kalau itu untuk hari ini cukup sekian Bu, kita lanjutkan untuk PI berikutnya. Kita sambung lagi kalau misalnya ada hal-hal yang perlu kita obrolkan terkait dengan guru penggerak ini bisa kita sambung lewat WA ya. Oke Bu, terima kasih Bu Lulu atas kesempatan waktunya. Terima kasih sama-sama, saya undur diri. Oke Bu Lulu, terima kasih.